Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Rahayu. Saya mahasiswa profesi dokter bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ichthyorus neonatorum. Ichthyorus neonatorum sebelumnya pengertiannya atau definisinya telah dijelaskan di video sebelumnya. Di sini kita singgung sedikit di mana pengertian dari Ichthyorus neonatorum ini merupakan keadaan klinis yang ditandai warna kuning pada kulit dan sklera akibat akumulasi bilirubin tak terkonjugasi yang berlebihan. Nah, Ichthyorus akan nampak jika kadar bilirubin darah pada neonatus itu 5-7 mg per desiliter. Lalu, pengertian hiperbilirubinemia itu sendiri merupakan terjadinya peningkatan kadar bilirubin lebih dari 2 standar deviasi atau lebih dari kadar yang diharapkan berdasarkan umur. Lalu, bagaimana kita mengetahui bayi kuningnya itu normal atau kuningnya berbahaya atau patologis? Ini yang perlu diketahui oleh ibu. Pertama, tentu kita lihat faktor risikonya terlebih dahulu. Nah, faktor risikonya apakah bayi tersebut cukup bulan, apakah bayinya sakit. Nah, bayi sakit dan bayi kurang bulan itu merupakan risiko terjadinya hiperbilirubin lebih tinggi. Tadi sudah dijelaskan bahwa hiperbilirubin adalah tingginya bilirubin dalam darah yang cenderung merusak otak. Jika bayi semakin kecil atau prematur, fungsi hatinya tidak bagus atau pada bayi sakit. Bayi sakit tentu saja fungsi tubuhnya terganggu sehingga menjadi penyebab kuning. Kuning ini sangat cepat merusak otak. Ichthyorus pada neonatus itu terbagi dua, ada namanya Ichthyorus fisiologis, lalu ada juga namanya Ichthyorus non-fisiologis. Ichthyorus fisiologis di mana pada bayi sehat dan cukup bulan, Ichthyorusnya itu akan terlihat pada hari kedua atau hari ketiga, namun akan hilang pada hari ke-6 sampai hari ke-8 atau menetap sampai hari ke-14. Maksimal total bilirubin serumnya itu di bawah 12 mg per desiliter. Lalu pada bayi sehat atau kurang bulan, Ichthyorusnya akan terlihat pada hari 3 sampai hari ke-4 dan hilang pada hari ke-10 sampai 20, lalu kadar serum maksimalnya di bawah 15 mg per desiliter. Nah, berikut merupakan grafik kadar bilirubin serum pada bayi cukup bulan dan prematur. Dapat dilihat pada hari pertama itu belum terlihat kuning pada bayi Ichthyorus fisiologis. Namun pada hari kedua dapat dilihat bahwa pada bayi cukup bulan atau cukup bulan normal itu kadar bilirubinnya itu sudah 6. Lalu mencapai puncak pada hari ke-4 lalu akan mulai turun. Sedangkan pada bayi prematur itu mencapai puncak pada hari ke-5 dapat dilihat bahwa kadar bilirubinnya 14 mg per desiliter lalu akan turun. Selanjutnya yaitu Ichthyorus non-fisiologis atau Ichthyorus patologis. Pada bayi normal atau pada bayi bukan prematur, bukan bayi sakit, pada bayi cukup bulan, kapan kita waspada jika bayi kuning pada bayi cukup bulan dan tidak ada kondisi patologis? Pertama adalah kejadiannya kalau dalam waktu hari pertama sudah muncul kuning, ini kita anggap sudah patologis. Dapat dilihat pada slide itu Ichthyorus mulai sebelum usia 24 jam, karena normalnya kuning itu muncul hari kedua, 5, 10, 15, dan puncaknya hari ke-10, hari ke-14 sudah berhenti. Ini merupakan nomogram untuk penentuan risiko berdasarkan kadar bilirubin serum spesifik berdasarkan waktu pada saat bayi pulang. Dapat dilihat pada saat usia postnatal, usia 12 jam, itu apabila kadar serum bilirubin itu 7 atau di atas 7, itu merupakan risiko tinggi untuk terjadinya Ichthyorus neonatorum. Lalu selanjutnya dapat juga dilihat pada usia 48 jam, 72 jam. Ini merupakan tabel atau grafik hiperbilirubinemia fisiologis versus non-fisiologis. Dapat dilihat pada grafik ini, pada Ichthyorus fisiologis bahwa hari pertama itu kadar bilirubin dalam darah bayi itu 2 mg per desiliter. Ini tidak akan memperlihatkan adanya kuning pada bayi. Namun apabila pada hari kedua itu bayi tampak kuning, ini merupakan hal yang normal atau hal fisiologis. Lalu pada Ichthyorus non-fisiologis di hari pertama saja itu kadar bilirubinnya itu sudah di atas 6, di mana pada hari pertama atau di bawah 24 jam itu akan terlihat kuning pada bayi dan ini merupakan kondisi patologis. Selanjutnya menilai faktor risiko Ichthyorus neonatorum. Faktor risiko terjadinya Ichthyorus neonatorum pertama itu ketidaksesuaian golongan darah. Ini sering pada ibu dengan golongan darah O atau resusnya negatif. Lalu pemberian ASI eksklusif, ibu dengan anak pertama, hematoma sefal atau memar yang nyata. Lalu ada hubungannya juga dengan ibu atau dengan ras Asia. Kakaknya juga mengalami Ichthyorus yang nyata, Ichthyorus pada 24 jam pertama. Lalu kadar bilirubin sebelum bayi pulang pada zona berisiko tinggi.
Lalu bagaimana sih cara memeriksa kuning? Nah, dapat dilihat pada gambar. Cara memeriksa kuning itu dapat kita lakukan dengan melakukan penekanan dengan 2 jari. Dapat dilihat pada gambar. Lalu hati-hati kuning pada bayi yang kulitnya putih dan gelap, akan agak susah memeriksanya. Karena pada bayi putih akan cenderung nampak lebih kuning daripada bayi yang gelap. Lalu munculnya kuning pada bayi itu pertama itu muncul mulai dari wajah, lalu ke dada, abdomen, paha atas, lalu baru terakhir ke telapak kaki. Apabila terdapat kuning pada wajah, itu kadar bilirubin dalam darah itu kurang lebih 5 mg per desiliter. Apabila sudah sampai ke dada, itu kurang lebih 10 mg per desiliter. Apabila sudah sampai ke abdomen, itu kurang lebih kadar bilirubinnya dalam darah itu 15 mg per desiliter. Apabila telah sampai ke telapak kaki, itu kurang lebih bilirubin dalam darah itu sudah mencapai 20 mg per desiliter. Ini merupakan gambar untuk menentukan grade pada kuning atau ecteric neonatus atau grade Kramer, di mana grade 1 itu kuningnya itu terbatas wajah dan leher, grade 2 sudah mencapai dada, grade 3 sudah mencapai abdomen atau perut, grade 4 sudah mencapai lengan dan tungkai, dan grade 5 kuning itu sudah mencapai telapak kaki dan telapak tangan. Nah, dari awal tadi kita sudah membahas definisi, lalu faktor risiko, juga klasifikasi. Nah, apa sih obat untuk pengobatan pada bayi kuning atau Icterus neonatorum? Nah, pengobatannya itu atau penata laksanaan itu dengan fototerapi. Fototerapi atau sinar prinsipnya hanya membantu proses konjugasi. Jadi biasanya zat kuning itu supaya dapat dikeluarkan dari saluran cerna harus melewati proses konjugasi. Namun ternyata dengan fototerapi tidak harus melewati proses konjugasi tersebut. Nah, saat difoto bilirubin yang ada di kulit itu semuanya disinar dan berubah strukturnya sehingga sampai ke dalam usus tidak melalui proses konjugasi, namun langsung saja ke dalam usus lalu keluar melalui BAB. Fototerapi ini ada namanya fototerapi intensif, di mana penyinarannya dari kiri, kanan, belakang ini sangat cepat menurunkan bilirubin, bisa turun 5-10 per hari. Nah, yang terpenting adalah jangan ada obstruksi. Apabila ada obstruksi, ini akan percuma dilakukan fototerapi. Ternyata bayinya kembung karena fototerapi hanya berguna untuk membantu mengeluarkan ke saluran cerna, dan ini harus mengeluarkan sendiri. Jika tidak bisa keluar, dia akan masuk ke dalam sistemik kembali dan diabsorpsi kembali, sehingga kuningnya ini tidak akan selesai sehingga bayinya tetap kuning. Nah, pada ibu-ibu, mengapa sih kita harus khawatir pada bayi yang terlihat kuning? Karena ada namanya kernicterus, di mana kuning pada bayi ini sudah sampai merusak otak, di mana peningkatan bilirubin ini mengakibatkan bilirubin ensefalopati. Itu pada anak akan terlihat pada tahap 1, gejalanya akan terlihat anaknya lemah, letargi, ada hipotonia, refleks hisapnya buruk. Pada tahap 2, anak ini akan demam, hipertoni, epistotonus. Pada tahap 3, kondisinya anak ini akan terlihat membaik. Lalu ada pada tahap sekuel akan terjadinya kehilangan pendengaran sensori neural pada anak, lalu cerebral palsy, keratoid, lalu adanya abnormalitas daya pandang. Nah, apabila pada bayi kuning terdapat gejala tersebut seperti anaknya lemah, lalu daya hisapnya buruk, maka diharapkan ibu-ibu langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat supaya anaknya dapat diberikan penata laksanaan yang tepat. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang neonatus neonatorum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.